Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, pada dialog kali ini kita masih melanjutkan tentang al-hayrah, rahasia al-hayrah, kebingungan terakhir. Pada dialog kali ini adalah sebagai penghalusan daripada dialog sebelum ini tentang dhalin pada ayat terakhir surat Al-Fatihah. Baik saudara, dialog ini kita beri judul Rahasia Al-Hayrah, kebingungan terakhir. Saudara, malam telah larut di sebuah bilik kecil yang hanya diterangi cahaya pelita. Seorang salik duduk bersimpuh di hadapan gurunya. Angin bertiup pelan dari celah jendela kayu. Sudah bertahun-tahun sang murid menempuh jalan ini, namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ada gelombang di dadanya yang tak bisa ia namai. Murid dengan suara pelan hampir berbisik berkata, "Syekh, sudah bertahun-tahun saya berjalan di jalan ini. Saya telah melewati makom-makom yang Anda tunjukkan. Saya telah merasakan taubat yang membakar, zuhud yang membebaskan, sabar yang menempa, dan syukur yang melapangkan. Bahkan pernah saya merasakan sesuatu yang tak bisa saya ungkapkan dengan kata, seolah batas antara saya dan segala sesuatu menjadi tipis sekali. Tapi malam ini, Syekh, saya bingung. Bukan bingung seperti biasanya, ini berbeda. Saya tidak tahu apakah ini kemajuan atau kemunduran. Saya tidak tahu apakah saya sedang naik atau jatuh. Saya bahkan tidak tahu apakah pertanyaan saya ini benar atau salah." Mursyid menatap muridnya lama, kemudian tersenyum sangat pelan lalu berkata, "Lanjutkan, ceritakan lebih dalam." Kata murid, "Ketika saya berzikir tadi, tiba-tiba saya merasa semua yang saya tahu tentang Allah terasa sangat kecil. Sangat kecil, seperti seseorang yang mengira ia mengenal lautan karena pernah melihat setetes air. Dan dalam saat yang sama saya tidak bisa berhenti. Ada sesuatu yang menarik saya ke dalamnya terus-menerus. Saya takut, Syekh. Tapi saya juga tidak mau berhenti." Mursyid mengangguk perlahan lalu berkata, "Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu alami?" Kata murid, "Itulah yang saya tidak tahu, Syekh." Kata Mursyid, "Itu namanya al-hayrah, kebingungan. Tapi bukan kebingungan orang awam yang bingung karena bodoh. Ini adalah kebingungan orang yang sudah sangat jauh berjalan, lalu tiba-tiba sadar betapa jauhnya jarak yang masih tersisa. Ini bukan tanda kemunduran, anakku. Ini adalah tanda bahwa kamu mulai menyentuh sesuatu yang sesungguhnya." Kata murid, "Tapi Syekh, bukankah kebingungan itu kelemahan? Bukankah orang yang ma'rifat seharusnya semakin yakin dan semakin terang?" Mursyid berhenti sejenak lalu berbicara dengan berat dan penuh. "Anakku," katanya, "ada dua jenis keyakinan. Keyakinan orang yang belum pernah melihat laut yang berkata dengan penuh percaya diri, ya, laut itu besar berdasarkan cerita orang lain. Dan keyakinan orang yang sudah berdiri di tepi laut
melihat cakrawala yang tak berujung, lalu gemetar dan berkata, "Aku tidak tahu seberapa besar laut ini sesungguhnya. Mana yang lebih dalam keyakinannya?" Murid terdiam dan berkata, "Yang kedua, Syekh." Kata mursyid, "Tepat. Yang pertama menyangka ia tahu. Yang kedua tahu bahwa ia tidak tahu. Dan inilah yang lebih dekat kepada kebenaran." Kata murid, "Syekh, boleh saya bertanya sesuatu yang mungkin terdengar aneh?" Kata mursyid, "Bertanyalah. Di sini tidak ada pertanyaan yang aneh." Kata murid, "Selama ini saya belajar bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Al-Hadi yang memberi petunjuk, Al-Mudhil yang menyesatkan, Al-Latif yang maha lembut, Al-Qahhar yang maha mengalahkan. Saya selalu menerima itu, tapi malam ini saya bertanya kepada diri sendiri, bagaimana mungkin sifat menyesatkan itu indah? Bagaimana sifat yang tampaknya berlawanan itu bisa bersatu dalam zat yang maha sempurna?" Mursyid matanya berbinar lalu berkata, "Inilah pertanyaan yang selama ini aku tunggu darimu. Dengarkan baik-baik. Semua sifat Allah yang kita sebut baik maupun yang kita sebut keras, semuanya indah dari sisinya. Tidak ada satu sifat pun yang keluar dari lingkaran kesempurnaannya, karena dia adalah pusat, dan semua sifat itu adalah jari-jari yang bertemu pada titik yang sama." Kata murid, "Tapi Syekh, bagaimana kita bisa menyebut penyesatan itu indah? Tidakkah itu berbahaya?" Kata mursyid, "Kamu melihatnya dari luar. Kamu melihatnya dari posisi makhluk yang terkena hukumnya. Tapi coba lihat dari posisi lain, dari sisi bahwa setiap sifat itu mencerminkan sesuatu tentang zatnya. Bayangkan seorang pandai besi, ia memukul besi dengan keras. Dari sudut pandang besi, pukulan itu menyakitkan. Tapi dari sudut pandang pandai besi yang ahli, setiap pukulan adalah kasih sayang yang membentuk." Nah, analogi ini pun masih terlalu kecil untuk menggambarkan Allah. Karena pandai besi adalah makhluk terbatas, sedangkan Allah hikmahnya melampaui semua yang bisa kita bayangkan. Kata murid, "Jadi kesesatan pun ada dalam hikmahnya." Kata mursyid, "Yang menentukan kesesatan dan petunjuk hanyalah Dia, dan Dia sendiri yang berfirman, Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki." Ini bukan firman yang harus membuat kita putus asa. Ini firman yang harus membuat kita sangat berhati-hati dan sangat bergantung kepadanya. Kamu tidak bisa memandang sifat-sifatnya seperti memandang sifat-sifat manusia. Pada manusia, berlawanan artinya bertentangan. Pada Allah yang kita sebut berlawanan itu hanyalah dari sisi kita. Karena kita hanya bisa memahami sesuatu dengan membandingkannya dengan lawannya. Tapi pada zatnya, semua itu bersatu dalam kesempurnaan yang tak tergambarkan. Murid menunduk, merenung lama, lalu berkata, "Syekh, lalu apa yang seharusnya saya lakukan dengan semua ini?" Kata mursyid, "Jangan tergesa-gesa, biarkan pertanyaan itu tinggal bersamamu dulu." Murid mengangkat kepala lalu berkata, "Syekh, saya mau jujur. Ada sesuatu yang mengganggu saya lebih dalam lagi. Kadang-kadang saya merasa saya sudah mengenal Allah.
Saya merasa zikir saya sampai, saya merasa hati saya terhubung. Tapi setelah perasaan itu berlalu, saya malah bertanya, apakah itu benar-benar pengenalan? Atau ini hanya gambaran yang saya buat sendiri tentang Allah? Mursyid berdiri berjalan perlahan, lalu duduk kembali lebih dekat dan berkata, pertanyaan yang sangat jujur, dan justru kejujuran ini yang menyelamatkanmu. Dengarkan ini baik-baik, anakku. Apa yang kamu ketahui tentang Allah selalu lebih kecil dari Allah yang sesungguhnya. Bukan sedikit lebih kecil, tapi tak terbandingkan lebih kecilnya. Maksud Syekh, kata Mursyid, coba pikirkan ini. Nisbat antara yang terbatas dan yang tak terbatas, berapa perbandingannya? Kata murid, tidak bisa dibandingkan, Syekh. 0 banding tak terhingga. Tepat, kata Mursyid. Dan itulah nisbat antara pengetahuan kita tentang Allah dengan Allah yang sesungguhnya. Bahkan kata nisbat pun terlalu berlebihan, karena antara yang terbatas dan yang tak terbatas sesungguhnya tidak ada nisbat sama sekali. Kata murid, lalu untuk apa kita mengenalnya, Syekh, jika pengenalan kita selalu tidak mencukupi? Mursyid tersenyum penuh lalu berkata, pertanyaan yang bagus. Jawabannya adalah, justru karena itulah perjalanan ini tidak pernah berakhir dan tidak pernah membosankan. Pengenalan kepada Allah bukan seperti menghafal pelajaran yang suatu hari akan selesai kamu hafal. Pengenalan kepada Allah adalah seperti memasuki samudera yang semakin kamu selam, semakin kamu temukan kedalaman yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Tujuan pengenalan bukan semata-mata untuk memiliki pengetahuan. Tujuannya adalah untuk semakin bergantung, semakin rendah hati, dan semakin cinta. Kata murid, tapi Syekh, ada kalangan yang mengaku sudah mencapai makom tertinggi dan berkata mereka sudah menyatu dengan Allah, sudah mengetahui segala rahasia. Mursyid wajahnya serius lalu berkata, hati-hatilah dengan ucapan semacam itu. Nabi kita manusia paling mulia, paling dekat kepada Allah dari seluruh makhluk yang pernah ada dan akan ada. Ketika ditanya tentang melihat Tuhannya, beliau hanya berkata, cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Beliau tidak berkata, aku telah melihatnya dan aku mengenalnya sepenuhnya. Beliau mengisyaratkan keterbatasan dan ketidakmampuan. Dan dalam doanya beliau berkata, aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu. Jika yang paling sempurna di antara makhluk saja demikian, lalu siapa kita? Murid tertunduk dalam, lalu berkata, astagfirullah, saya merasa malu, Syekh. Betapa sombongnya saya selama ini. Meskipun tidak saya ucapkan, tapi dalam hati ada perasaan bahwa saya sudah cukup mengenalnya. Mursyid meletakkan tangan di pundak muridnya, lalu berkata, jangan menyiksa dirimu, yang penting sekarang kamu sudah menyadarinya. Dan kesadaran ini adalah anugerah, bukan hukuman. Kata murid, Syekh, tadi Anda menyebut tentang Nabi Isa. Saya ingin memahami lebih dalam. Beliau disebut Ruhullah, Ruh Allah. Seharusnya kalau ada makhluk yang paling dekat dan paling mengenal Allah, bukankah beliau? Kata Mursyid, tepat sekali pemikiranmu. Dan justru itulah yang membuat ayat ini begitu dalam maknanya. Nabi Isa yang merupakan ruh dari Allah
yang kedekatannya dengan Allah tidak tertandingi kecuali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Allah, "Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu." Renungkan ini, yang paling dekat, yang secara hakikat paling terhubung pun mengakui, "Aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu." Kata murid, berarti semakin seseorang dekat kepada Allah, semakin ia sadar bahwa ia tidak mengetahuinya. Kata mursyid, persis. Kebingungan yang sejati adalah tanda kedekatan yang sejati. Orang yang merasa sudah paham sepenuhnya, justru ia masih jauh, seperti seseorang yang baru saja memasuki gerbang sebuah kota besar dan berkata, "Aku sudah tahu seluruh kota ini." Tapi orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di kota itu, mengunjungi setiap lorong, berbicara dengan setiap penduduk, ia justru berkata, "Semakin aku mengenalnya, semakin aku sadar betapa banyak yang belum aku ketahui." Kata murid, subhanallah, Syekh, ini membalik semua yang saya bayangkan tentang tujuan perjalanan ruhani. Kata mursyid, bagaimana yang kamu bayangkan sebelumnya? Kata murid, saya membayangkan bahwa tujuan akhirnya adalah ketenangan total. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pencarian, hanya keheningan yang sempurna. Mursyid tersenyum dalam, lalu berkata, ketenangan itu memang ada, tapi bukan ketenangan yang kosong. Ia adalah ketenangan yang penuh dengan hairah, penuh dengan keheranan, penuh dengan kagum yang tak berujung. Seperti perbedaan antara kolam yang tenang karena airnya dangkal dengan samudera yang permukaannya tampak tenang tapi di dalamnya terdapat arus dan kehidupan yang tak terbayangkan. Murid setelah diam lama kemudian berkata, "Syekh, tadi Anda menyebut bahwa al-hayrah adalah sifat ilahi. Saya masih belum mengerti sepenuhnya. Bagaimana bisa Allah yang maha mengetahui segala sesuatu memiliki sifat kebingungan?" Kata mursyid, kata kebingungan itu terjemahan yang sangat kasar dan terbatas untuk sesuatu yang sangat halus. Kata Arab hayrah lebih dekat kepada ketakjuban yang menggetarkan. Sesuatu keadaan di mana sesuatu tampak dari berbagai sisi sekaligus dan setiap sisi memiliki kebenarannya sendiri. Ingatlah hadis qudsi, "Aku tidak pernah ragu dalam sesuatu yang aku lakukan seperti keraguan-raguanku dalam mencabut nyawa hambaku yang mukmin." Kata murid, "Ya, saya pernah mendengar hadis itu, tapi selalu ada yang mengganjal. Bagaimana Allah bisa ragu?" Kata mursyid, ini bukan keraguan-raguan karena tidak tahu, karena Allah maha mengetahui segalanya. Ini adalah ungkapan tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa dalam mencabut nyawa hambanya yang mukmin, berhadapanlah dua hal. Yang keduanya adalah manifestasi dari kasih sayangnya, kecintaannya kepada si hamba yang tidak ingin ia menderita sakit kematian, dan kecintaannya kepada si hamba untuk segera bertemu dengannya. Dua kebenaran yang bertemu dalam satu titik. Kata murid, "Oh, jadi taraddudat itu bukan tanda ketidaktahuan, tapi tanda keagungan yang melampaui pilihan tunggal." Kata mursyid, tepat. Dan dari sinilah kita memahami bahwa al-hayrah pada tingkatan tertinggi bukan kelemahan.
Ia adalah tanda berhadapan dengan sesuatu yang begitu besar hingga akal tidak bisa merangkumnya dalam satu formula. Ketika seorang salik mencapai hairah sejati, ia bukan sedang tersesat. Ia sedang berdiri di ambang pintu yang sangat agung. Dan ia sadar bahwa pintunya ada, tapi ia juga sadar bahwa untuk membukanya sepenuhnya bukan dalam kemampuan makhluk manapun. Murid air mata mulai mengalir tanpa ia sadari, lalu berkata, "Syekh, jadi selama ini saya salah memahami. Saya kira ketika saya merasa bingung itu artinya saya belum berhasil. Ternyata," kata mursyid, "kebingunganmu yang tepat itulah tanda bahwa kamu mulai benar-benar berjalan. Kebingungan yang salah adalah kebingungan orang yang tidak tahu harus melangkah kemana. Kebingungan yang benar adalah kebingungan orang yang sudah melampaui semua peta dan kini berhadapan langsung dengan hamparan yang tak terpetakan." Kata murid, "Syekh, lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah kita harus berhenti bertanya, berhenti mencari?" Kata mursyid, "Ada batas yang sangat penting yang harus kamu pahami. Mencari Allah melalui jalan yang Dia tunjukkan, melalui zikir, tafakkur, mengamalkan syariat, mendalami asma dan sifatnya. Ini adalah ibadah tertinggi dan jalan para wali. Tapi berspekulasi tentang zatnya dengan akal semata, mencoba mendefinisikan, membatasi atau mengklaim memahami hakikat zatnya, ini adalah jalan yang berbahaya. Para ulama dan para nabi semuanya memperingatkan hal ini." Kata murid, "Tapi bukankah sulit membedakan keduanya, Syekh? Bagaimana saya tahu kapan saya sedang mencari dengan benar dan kapan saya sedang berspekulasi yang berbahaya?" Mursyid berpikir sejenak lalu berkata, "Tanda yang paling mudah adalah ini. Apakah pencarianmu menghasilkan kerendahan hati atau kesombongan? Jika setelah berzikir dan bertafakkur kamu merasa semakin kecil, semakin bergantung, semakin takut dan cinta kepadanya, itu tanda kamu berjalan dengan benar. Jika setelah pencarianmu kamu merasa semakin pintar tentang Allah, semakin percaya diri bahwa kamu mengerti apa yang orang lain tidak mengerti, semakin ingin mengajarkan rahasia-rahasia Allah kepada semua orang, berhati-hatilah. Itu tanda bahwa kamu mungkin sedang mengelilingi dirimu sendiri, bukan mendekat kepadanya." Kata murid, "Saya pernah bertemu seseorang yang mengaku sudah mencapai makom tertinggi dan berkata ia mengetahui semua yang gaib. Bahkan mengaku mengetahui isi hati setiap orang yang datang kepadanya." Mursyid wajahnya serius, suaranya pelan tapi tegas berkata, "Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika ditanya tentang 5 perkara gaib tidak mengklaimnya. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahui kegaiban langit dan bumi kecuali Allah. Dan Nabi Isa pun yang merupakan Ruhullah berkata, aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Maka siapapun yang mengaku mengetahui yang gaib secara mutlak atau mengaku telah memahami zat Allah sepenuhnya, entah ia tidak jujur atau ia sedang dalam kondisi yang membahayakan dirinya sendiri. Bukan berarti tidak ada karomah, tidak ada kasyaf, tidak ada ilmu laduni. Itu semua ada tapi terbatas, parsial dan selalu dalam bingkai aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Begitu kata Allah mengajarkan kepada nabinya untuk diucapkan. Kata murid, jadi batas terakhirnya adalah wahyu. Kata mursyid, bagi kita setelah wahyu tertutup dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
batas terakhirnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Semua kasyaf, semua ilham, semua pengalaman ruhani harus ditimbang dengan timbangan ini. Yang sesuai kita terima dengan syukur, yang menyimpang kita tinggalkan meskipun terasa sangat meyakinkan. Murid hening yang panjang lalu berkata, "Syekh, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Teks yang pernah Anda bacakan kepada kami menyebutkan manusia dianjurkan untuk berbaik sangka kepada Allah, terutama di penghujung nafas terakhir. Apa hubungannya husnuzon dengan al-hayrah ini?" Mursyid matanya tampak berkaca-kaca lalu berkata, "Ini adalah puncak dari semua yang kita bicarakan malam ini, anakku. Ketika seseorang telah benar-benar memahami al-hayrah, bahwa ia tidak bisa sepenuhnya mengenal Allah, bahwa pengetahuannya sangat terbatas, bahwa ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi kepadanya, maka ada dua jalan yang terbuka. Jalan pertama, ia jatuh ke dalam keputusasaan. Aku tidak bisa mengenalnya, aku tidak tahu nasibku, maka untuk apa aku berusaha? Jalan kedua, ia melemparkan dirinya sepenuhnya kepada kasih sayang Allah. Aku tidak tahu, tapi Dia tahu. Aku tidak mampu, tapi Dia maha mampu. Aku tidak bisa menjamin apapun, tapi Dia telah berjanji, dan janjinya adalah kebenaran." Kata murid, "Dan jalan kedua itulah yang benar?" Kata mursyid, "Jalan kedua itulah yang hidup. Karena dari sanalah lahir tawakal yang sejati, mahabbah yang sejati, dan rojak yang sejati. Pengharapan yang bukan didasarkan pada keyakinan bahwa aku cukup baik untuk masuk surga, tapi didasarkan pada keyakinan bahwa kasih sayangnya lebih besar dari semua dosa dan semua kekuranganku." Dan mengapa ini sangat penting di penghujung nafas? Karena di saat itulah semua hitung-hitungan duniawi sudah tidak berguna. Di saat itulah yang tersisa hanya hubungan antara hamba dan Tuhannya. Dan isi terakhir hati itulah yang menentukan pertemuan. Nabi bersabda, kata Allah, "Aku bersama prasangka hambaku kepadaku." Maka di saat-saat terakhir husnuzon itu bukan kelemahan, bukan kepura-puraan, bukan mengabaikan dosa-dosa. Itu adalah keyakinan bahwa rahmatnya mengalahkan murkanya. Dan ini bukan sekedar harapan kosong. Ini adalah hakikat yang Allah sendiri telah nyatakan tentang dirinya. Murid duduk sangat hening, air matanya mengalir. Mursyid diam membiarkan hening itu menjadi ruang. Setelah lama hening, sang murid akhirnya berbicara dengan suara yang lebih tenang, lebih dalam. "Syekh, saya datang tadi dengan membawa kebingungan. Sekarang saya masih bingung, tapi rasanya berbeda. Tadi kebingungan itu terasa seperti lubang yang menghisap. Sekarang terasa seperti ruang yang terbuka." Mursyid mengangguk pelan lalu berkata, "Itulah tandanya al-hayrah yang sejati tidak menghancurkan. Ia membebaskanmu dari penjara keyakinan yang terlalu sempit, dari kepuasan yang terlalu cepat, dari klaim yang terlalu besar. Sekarang kamu berdiri di tempat yang lebih jujur. Kamu tahu bahwa kamu tidak tahu dan kamu tetap berjalan." Kata murid, "Tapi Syekh, kemana saya harus berjalan jika semua peta sudah tidak berlaku?" Mursyid tersenyum lalu berbicara dengan sangat pelan.
ikuti cahaya yang ada di depanmu. Walau hanya cukup untuk satu langkah. Satu langkah itu nyata, langkah berikutnya akan menyusul. Beginilah orang berjalan dalam kegelapan yang diterangi cahaya ilahi. Bukan dengan melihat seluruh perjalanan, tapi dengan mempercayai bahwa cahaya itu tidak akan padam. Dan ingatlah selalu, Allah mengatakan yang hak dan Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Tugas kita bukan memastikan kita sudah berada di jalan itu, karena itu pun di luar kemampuan kita untuk memastikannya. Tugas kita adalah terus memohon agar Dia tetap menjaga kaki kita di jalannya dengan kerendahan hati yang sejati dan kepasrahan yang tidak berpura-pura. Murid berbisik lalu berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi kami petunjuk. Mursyid menyambung, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi. Pelita kecil itu masih menyala. Di luar angin telah berhenti. Sang murid tidak pergi membawa jawaban. Ia pergi membawa sesuatu yang lebih berharga. Sebuah kebingungan yang telah menjadi pintu dan sebuah kepasrahan yang telah menemukan tanah pijakannya. Demikian saudara, dialog ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.